Profil Nike Ardila. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau Nike Ardila lahir 27 Desember 1975, adalah penyanyi, pemeran, dan model berkebangsaan Indonesia. Ia meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di mana mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan Raden Edi Martadinata, Bandung pada tanggal 19 Maret 1995. Nike Ardila yang sering dijuluki oleh penggemarnya sebagai Ratu Rock Indonesia, meskipun di awal karirnya ia bukan penyanyi bergenre rock. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi lahir 27 Desember 1975 di Bandung, Jawa Barat. Meninggal 19 Maret 1995, umur 19 tahun, di Bandung, Jawa Barat. Sebab meninggal kecelakaan lalu lintas. Makam TMP Cibudu Imban Nagara, Ciamis, Jawa Barat. Nama lain Nike Astrina, Nike Ardila. Pendidikan SMP BPI Bandung. Pekerjaan penyanyi, pemeran, model. Tahun aktif 1986 sampai 1995. Orang tua Raden Edi Kusnadi. Ayah Nining Ningsirat. Ibu. Keluarga Raden Deden Soni. Kakak Raden Alan Yudi. Kakak. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia. Karir musik genre blues and rock, teen pop, pop rock, slow rock. Label JK, HP Musika, Polygram, Blackboard. Kehidupan dan karir 1975 sampai dengan 1988, masa kecil dan awal karir. Nike adalah putri dari pasangan Raden Edi Kusnadi dan Nining Ningsihat. Sejak kecil, Nike memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara. Bakat menyanyi Nike mulai tumbuh sejak masih berumur 5 tahun. Darah seni Nike mengalir dari kakeknya, yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Ketika berusia 5 tahun, Nike sudah berani tampil menyanyi saat ada acara keluarga di rumahnya. Nike kecil memang aktif dengan kegiatan-kegiatan seni, dari mulai tarik suara sampai dengan menari tarian daerah. Niatnya menekuni panggung tarik suara semakin serius setelah ia berhasil menjadi juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku TPRI dan juara Festival Pop Singer HAPMI Kota Madia Bandung pada tahun 1985. Saat masih berusia 10 tahun, Nike juga rutin mengikuti berbagai festival musik mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan pernah mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang Festival Pop Singer tingkat nasional. Setelah memenangkan sejumlah kontes menyanyi, pada tahun Nike didaftarkan oleh ibunya ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia HAPMI asuhan Jajat Paramore. Nike kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri, seorang wartawan musik senior kenamaan pada masa itu. Di bawah manajemen Denny Sabri, Nike yang pada saat itu masih berstatus pelajar kelas 5 sekolah dasar sudah diminta untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock dengan menggunakan nama panggung Nike Astrina. Nama ini diberikan dengan tujuan bahwa Nike akan menyaingi Nicky Astria, penyanyi rock wanita kenamaan pada masa itu. Nike kerap didaulat untuk menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk Nicky Astria, Ita Purnamasari, dan Ikang Fauzi. Karena pada masa itu, Nike belum memiliki lagu sendiri. Ia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat, misalnya The Final Countdown oleh Europe, Honky Tonk Woman oleh The Rolling Stones. Pada tahun 1986, Nike memasuki dapur rekaman dengan merilis sebuah single berjudul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power 1987.
Pada bulan Juli 1988, saat baru lulus dari bangku sekolah dasar, Nike akhirnya merekam album perdananya di bawah naungan JK Record. Tetapi album tersebut gagal dirilis karena usia Nike yang masih sangat belia pada saat itu, sedangkan sebagian besar lirik lagunya bertema roman. 1989 sampai dengan 1991, Seberkas Sinar dan kesuksesannya. Pada awal 1989, Nike juga memulai karir aktingnya dengan membintangi sebuah film layar lebar berjudul Gadis Foto Model. Dalam film tersebut, Nike juga turut menjadi pengisi soundtrack yang kemudian dirilis melalui album OST Gadis Foto Model. Pada bulan Oktober 1989, saat ia bergabung dengan Project Q Record, Nike akhirnya berhasil merilis album debut Seberkas Sinar diproduseri oleh Dedi Dores. Dalam album ini, nama Nike yang sebelumnya Nike Astrina diganti menjadi Nike AR, singkatan dari Astarina dan Ratnadila. Penggunaan nama ini pun tidak terlalu lama dan akhirnya diganti lagi menjadi Nike Ardila. Dominasi. Semenjak album perdana dirilis di penghujung 1989, nama Nike Ardila masuk ke jajaran artis papan atas dan diperhitungkan. Denny Sabri manajemen memang mempersiapkan Nike Ardila untuk menjadi artis multi talenta. Awal pembentukan Nike Ardila menjadi artis memang disiapkan untuk menggantikan Cut Irna yang terkenal sebagai model, Meriam Belina, bintang film papan atas, dan diva rock 80-an Nicky Astria. Jadi menurut Denny, Nike adalah perpaduan dari Nicky Astria, Meriam Belina, dan Cut Irna. Bahkan sebelum album perdana sukses di pasaran, Nike sudah dilibatkan dalam produksi beberapa film box office di zamannya, dan kegiatan yang berhubungan dengan modeling dan show di daerah-daerah dan dari Aceh sampai Papua. 1990 adalah awal dominasi Nike Ardila di dunia hiburan sehubungan dengan suksesnya secara komersil album Bintang Kehidupan yang terjual 2 juta unit. Dilanjutkan dengan terpilihnya Nike Ardila sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Jadwal konsernya setiap tahun penuh, tampil di acara-acara selebritas dan ajang penghargaan, membintangi beberapa film box office, bintang iklan, tampil di sampul majalah, dan sebagainya. Mungkin karirnya terbilang singkat, 1988 sampai 1995, hanya 6 tahun. Tapi dalam waktu singkat tersebut karirnya begitu cemerlang. Tidak hanya di bidang musik saja Nike berkiprah, industri film tanah air pun tidak mau ketinggalan menggunakan Nike Ardila sebagai pemeran utama di film-filmnya. Puluhan film box office dibintanginya, bahkan film daerah paling laris, Kabayan, yang sebelumnya dibintangi Paramita Rusady sebagai tokoh wanita utamanya. Ia juga sempat tampil di salah satu sinetron dengan rating tinggi arahan sutradara Putu Wijaya yang berjudul None. Kematian. Pada tanggal 19 Maret 1995, kurang lebih pukul 6.15 pagi, Nike Ardila tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Mobil Honda Civic berwarna biru metalik plat D27AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raden Edi Marta Dinata. Diperkirakan Nike tewas seketika, tetapi saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan Nike belum meninggal saat kejadian. Barulah dalam perjalanan ke rumah sakit ia meninggal dunia. Nike mengalami luka parah di kepala dan memar-memar di dadanya. Nike yang saat itu bersama manajernya Sofiatun baru saja kembali dari diskotik Polo. Isu-isu negatif seputar kematiannya berkembang, di antaranya menyebutkan bahwa Nike mengendarai mobil dengan keadaan mabuk. Tetapi kemudian kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kecelakaan itu. Sofiatun mengatakan Nike hanya meminum jus jeruk. Hasil visum polisi menyebutkan tidak menemukan kadar alkohol dalam tubuh Nike. Ada kesimpang siuran tentang waktu kematian Nike Ardila.
Menurut saksi, kejadian itu terjadi pukul 3 pagi. Tetapi saksi lain mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pukul 5.45 pagi. Laporan resmi mengatakan bahwa waktu kejadian adalah pukul 6.15 pagi. Nika Ardila dimakamkan pada sore itu juga, diantar oleh ribuan penggemarnya beserta para artis ibu kota. Kematiannya menghebohkan dunia hiburan Indonesia, ditangisi para fans yang sampai beberapa hari setelah kematiannya masih setia berada di kediaman Nika Ardila. Menurut Atun yang bersama Nika berada di mobil itu, dalam perjalanan pulang Nika mengendarai mobil itu dengan tidak menggunakan sabuk pengaman. Mobil Nika berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan sangat pelan. Namun ketika menyalip, dari arah berlawanan muncul mobil TAP melaju kencang. Nika langsung menghindari mobil TAP tersebut dan membanting setir berlalu ke kiri sehingga menabrak sebuah pohon dan langsung terpental, menabrak pagar beton bak sampah di kantor usaha pribadi di Jalan R.E. Marta Dinata, dan Nika menghembuskan napasnya yang terakhir. Ia meninggal dunia di saat popularitasnya sedang memuncak. Meski sudah wafat, tetapi ia masih produktif mengeluarkan album, meskipun albumnya masih sama, hanya berganti sampul saja. Selama sejarah dunia hiburan Indonesia, ada hanya Nika Ardila, artis satu-satunya yang mendapatkan penghormatan paling tinggi, di mana setiap tanggal kelahirannya dan kematiannya selalu diperingati. Pasca kematian, Josh Quinn, dekan dari Fakultas Studi Asia di Universitas Nasional Australia, melakukan penelitian kebiasaan orang Jawa yang melakukan ziarah dan penghormatan biasanya dilakukan masyarakat Jawa kepada para orang suci Muslim seperti Wali Songo, dan melihat penghormatan dan banyak bukti-bukti hanya Nika Ardila, tokoh yang lahir di kebudayaan pop yang memiliki atau mempunyai penghormatan luar biasa. Setiap tahun ribuan orang telah melakukan ziarah, baik itu sehari-hari atau setiap tanggal kematian dan tanggal kelahiran Nika Ardila. Maka dengan hal tersebut dapatlah disebutkan kalau hanya Nika Ardila yang menjadi bukti kegemilangan budaya pop, di mana semenjak awal karirnya berbagai poster Nika menghiasi ruang publik, baik itu kafe, bis, TV, sekolah, dan sebagainya. Bahkan setelah kematiannya pun nama Nika Ardila masih mengisi ruang-ruang publik. Buktinya, tempat-tempat suci didirikan seolah-olah mentasbihkan kalau Nika Ardila adalah pahlawan dan tokoh baru pada zaman ini. Nika Ardila Resto dan Galeri dibangun untuk mengenangnya di Sulawesi Barat dan di Sulawesi Selatan. Bagikan museum, makamnya selalu ramai dikunjungi semua kalangan. Tidak salah kalau Josh Quinn mentasbihkan Nika Ardila setara dengan para wali. Kematiannya masih mampu mengisi ruang-ruang publik hingga saat ini. Pengaruh. Tak lama setelah kematiannya, namanya justru menjulang. Publik masih terus membicarakan Nika Ardila. Majalah Asia Week menafsirkan Nika dalam sebuah kalimat satir. In that the sea scar, atau dalam kematian dia bersama. Setiap tahunnya ribuan penggemar yang tergabung dalam Nika Ardila Fans Club melakukan ritual khusus pada 19 Maret dan 27 Desember, yaitu berziarah ke makam dan mengadakan acara mengenang Nika, seperti memutarkan film-film Nika dan menyanyikan lagu-lagu Nika di Bandung, tempat kelahirannya dan berpulangnya Nika. Sebuah museum juga didirikan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Semua barang-barangnya tersimpan di sana, seperti pakaian yang dikenakannya saat kejadian dan replika kamar Nika. Selain itu, hampir semua album rekaman lagu-lagu Nika berhasil memperoleh penghargaan, terutama dari segi penjualan. Dalam rentang waktu yang relatif pendek, dia berhasil mengembangkan demikian jauh popularitas dan fantastisme penggemarnya, bahkan melampaui apa yang diperoleh penyanyi terkenal yang sudah berkiprah puluhan tahun di dunianya. Di Sulawesi Barat terdapat sebuah rumah makan dengan nama Rumah Makan Nika Ardila
yang berlokasi di Wonomulyo, Polewali Mandar. Setiap harinya rumah makan tersebut memutarkan lagu-lagu Nike. Setelah 23 tahun berpulangnya Nike Ardila, akhirnya pada tahun 2018 musisi Melly Goeslaw menceritakan kenangan bersama Nike setelah merilis lagu Bintang di Hati yang dirilis 7 September ini, menceritakan kisah persahabatan sejati. Lagu tersebut menjadi soundtrack film Dancing in the Rain dan sinetron Samudra Cinta. Diskografi Hanya Satu Nama 2013, Biarkan Cintamu Berlalu 1994, Duri Terlindung album Malaysia 1994, Seberkas Sinar 1989, Bintang Kehidupan 1990, Suara Hatiku 1995, Nyalakan Api 1990, Matahariku 1991, Biarkan Aku Mengalah 1992, Sandiwara Cinta 1995, Mama Aku Ingin Pulang 1995. Album kompilasi Bandung Rock Power Metal 1987, Tinggal Aku Sendiri The Best of 1993, Gadis Foto Model 1988, Best of the Best Vol 1 1999, Best of the Best Vol 2 2000, Best Beat 2002, Koleksi Terlengkap 2009, Best Law Nike Ardila Vol 3 2022.
dan